Bayangkan perihnya hati seorang ibu yang diusir oleh anak kandungnya sendiri tepat setelah suaminya dimakamkan. Mbah Sumi dipaksa hidup di gubuk reyot di atas bukit batu. Namun penemuan rahasia di balik dinding gubuk itu akan mengubah segalanya menjadi pembalasan yang tak terduga. Tonton sampai habis untuk melihat keadilan bekerja, dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak video ini. Mbah Sumi yang malang dibuang begitu saja oleh putri kandungnya sendiri, dan akhirnya menemukan tempat berteduh di sebuah gubuk reyot beratap jerami di atas bukit batu. Namun apa yang dia temukan di sana nantinya akan mengubah segalanya. Suara pintu yang dibanting keras menggema ke seluruh penjuru rumah, seolah-olah dinding rumah itu sendiri ingin meludahinya keluar. Mbah Sumi mendekap kain jarik lusuhnya ke dada. Dia merasakan jantungnya seakan diremas kuat, menahan perih yang tak terbayangkan. Dia menggendong Rizky, cucu kesayangannya, agar lebih rapat ke tubuh rentannya. Anak laki-laki berusia 4 tahun itu menatapnya dengan mata bulat hitam yang polos. Mata itu belum mengerti apa-apa tentang kejamnya dunia, tapi naluri kecilnya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. "Inilah bagianmu mulai sekarang," kata Sari dengan suara yang terdengar begitu dingin, sedingin air sumur di malam hari. Dia berkata, tanpa rasa bersalah, bahwa sudah tidak ada lagi tempat bagi ibunya di rumah itu. Sari melempar sebuah bungkusan kain berisi pakaian bekas yang diikat asal-asalan dengan tali rafia, dan satu kantong plastik berisi kacang merah tua yang begitu keras, bahkan jika direndam semalaman pun tidak akan bisa lunak untuk dimakan. Mbah Sumi ingin mengatakan sesuatu, dia ingin bertanya di mana letak kesalahannya sebagai ibu, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, rasanya seperti menelan duri ikan sesak dan menyakitkan hingga dia tidak bisa bernapas. Joko kemudian melintas di belakang Sari. Dia sedang menggotong kursi rotan tempat almarhum. Mbah Warno biasa duduk setiap sore sambil merokok tingwe Joko, juga membawa bingkai foto almarhum yang dulu Mbah Sumi bingkai sendiri dengan uang tabungan pasarnya. Mereka benar-benar melucutinya, bahkan sampai kekenangan pun mereka rampas, seolah menghapus jejak si mati adalah bagian dari rencana jahat mereka. Mbah Sumi memaksakan diri untuk bertanya dengan suara yang gemetar dan pecah, untuk apa barang-barang peninggalan bapak itu dibawa pergi? Joko memotong ucapan ibunya tanpa sudi menoleh. Sedikit pun dia berkata dengan ketus bahwa barang itu dulu memang milik bapak, tapi sekarang semuanya adalah milik mereka berdua. Segala harta benda di rumah itu kini sudah berpindah tangan. Kaki Mbah Sumi terasa lemas, bukan main lututnya gemetar hebat. Dia telah melahirkan kedua anak ini. Dia telah membesarkan mereka saat uang belanja bahkan tidak cukup untuk membeli gula merah. Dia telah mengompres dahi mereka saat demam tinggi dengan doa dan air mata. Dia telah bekerja membanting tulang di sawah sampai lututnya bengkak dan telapak tangannya penuh kapalan kasar. Dan sekarang balasan yang dia terima, mereka membuangnya seperti sisa makanan, seperti air kotor bekas cucian yang disiramkan. Begitu saja ke halaman. Mbah Sumi mencoba memohon lagi, menyebut nama mereka dengan lembut, tapi Sari langsung memotongnya dengan kasar. Sudah cukup dramanya Bu Sela Sari, dengan wajah yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan atau sisa kasih sayang yang dulu pernah ada. Bapak sudah meninggal, dan kami sudah melakukan pembagian warisan seperti yang seharusnya ibu mendapatkan bagian gubuk di Bukit Batu Gubuk yang dekat bekas lahan perkebunan tua itu. Di sertifikat tanah nama ibu ada di sana. Jadi jangan banyak mengeluh. Gubuk itu, Mbah Sumi merasa lantai ubin di bawah kakinya bergoyang. Gubuk di bukit itu sudah hampir roboh. Sudah bertahun-tahun ditinggalkan dan tidak terawat. Joko hanya mengangkat bahu, seolah sedang bicara soal cuaca yang mendung. Dia berkata, "Enteng, kalau begitu ibu harus memperbaikinya sendiri atau jual saja, atau terserah. Ibu mau diapakan itu adalah satu-satunya yang tersisa." Rizky mengeratkan pegangan tangan mungilnya di leher neneknya. Anak itu tidak bicara sepatah kata pun, tapi Mbah Sumi bisa merasakan detak jantung cucunya yang berpacu cepat, seperti burung pipit yang ketakutan. Mbah Sumi memperbaiki gendongannya di pinggang, meski punggungnya sudah terasa nyeri karena beban berat. Dia membungkuk,
susah payah untuk memungut bungkusan baju dan kantong kacang keras itu. Sari menyindir dengan nada yang terdengar seperti ejekan. Dia bilang kalau ibunya selalu kuat menderita. Jadi hal seperti ini pasti tidak akan menyulitkan. Mbah Sumi mengangkat wajahnya, mencari sisa-sisa hati nurani di mata putrinya. Dia mencari kilatan keraguan, atau rasa bersalah, atau kenangan masa kecil, saat Sari masih suka memanjat ke pangkuannya. Tapi dia tidak menemukan apa-apa, mata Sari keras dan dingin seperti batu kali. Joko mendesak mereka untuk segera pergi karena hari sudah sore dan dia masih punya banyak urusan lain. Mbah Sumi berjalan menuju pintu dengan langkah terseret. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya dipasungi batu besar. Saat melintasi ambang pintu, dia menoleh untuk terakhir kalinya di sanalah. Rumah tempat dia menghabiskan lebih dari 40 tahun, hidupnya tempat dia menanak ribuan nasi. Tempat dia merawat suaminya sampai napas, terakhir tempat di mana dia mengira akan menutup mata dikelilingi anak cucu pintu itu. Kemudian ditutup dengan bantingan keras, hantamannya kembali menghujam dada Mbah Sumi. Desa Sumber kini tertinggal di belakang punggungnya. Suara beduk asar sayup-sayup terdengar, aroma gorengan hangat dari warung Bu Inah tercium di udara jalanan tanah berbatu yang sudah Mbah Sumi lewati seumur hidupnya. Kini harus dia telusuri untuk terakhir kalinya, dengan pandangan tertunduk ke tanah, karena dia tidak punya keberanian untuk mengangkat wajahnya karena malu. Orang-orang desa melihatnya lewat Pak RT, yang punya warung kelontong, keluar ke teras, dan hanya terdiam mematung. Bu Inah, penjual gorengan di ujung jalan, berhenti membolak-balik tempe di wajan, dan mengelus dada sambil mengucap istighfar. Anak-anak yang sedang main kelereng berhenti sejenak. Semua orang tahu apa yang baru saja terjadi. Satu kampung tahu bahwa Sari dan Joko telah mengusir ibu kandung mereka sendiri. Tapi tidak ada satu orang pun yang bicara, tidak ada yang menggerakkan jari untuk membantu Mbah Sumi mendekap. Rizki lebih erat dan terus berjalan. Matahari sore yang terik membakar kulitnya. Tanpa ampun panasnya menembus kain selendang hitam yang masih dia pakai sejak pemakaman Mbah Warno. Debu jalanan menempel di bulu matanya, membuat bibirnya kering dan tenggorokannya perih setiap langkah. Terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Rizki berbisik pelan bertanya, kenapa mereka harus pergi? Mbah Sumi menjawab dengan suara tercekat. Dia harus menelan ludah berkali-kali agar tidak menangis di depan cucunya. Dia bilang mereka hanya pindah sebentar ke tempat lain. Rizki bertanya lagi dengan polos, apakah mereka telah melakukan kesalahan? Pertanyaan itu meremas hati Mbah Sumi. Sekali lagi dia ingin berteriak bahwa mereka tidak salah apa-apa. Tapi dunia terkadang memang tidak adil dan kejam. Bahwa anak kandungnya sendiri telah membuangnya seperti sampah dan keserakahan. Bisa mengalahkan cinta kasih, namun dia hanya mencium kepala cucunya yang berkeringat dan meyakinkan bahwa mereka tidak melakukan dosa apapun. Mereka berjalan menanjak selama lebih dari 2 jam. Matahari mulai turun, langit berubah menjadi warna jingga. Kemerahan warna yang dulu disukai Mbah Sumi, tapi sekarang hanya menjadi pertanda mengerikan bahwa malam akan segera tiba dan mereka belum tahu pasti di mana akan membaringkan badan. Jalanan tanah mulai berubah menjadi bebatuan tajam. Napas Mbah Sumi mulai tersengal. Udara di atas sini baunya berbeda. Bau tanah kering, bau rumput liar, dan bau hutan pinus di bawah sana. Lembah desa terlihat mulai gelap, dan di atas sana bertengger di tepi tebing batu seperti hewan yang terluka parah. Berdirilah gubuk itu. Mbah Sumi berhenti sejenak, napasnya tertahan melihat kondisi tempat itu. Atap jeraminya sudah begitu kering dan lapuk hingga berwarna abu-abu, penuh dengan lubang menganga. Di mana-mana dinding anyaman bambu dan tanah liat itu memiliki retakan besar, seperti luka lama yang tidak pernah sembuh. Pintunya menggantung miring pada satu engsel yang hampir lepas beradu dengan kusen. Setiap kali angin bukit bertiup kencang, anak tangga batu menuju pintu itu tidak rata dan berbahaya. Rizki bertanya dengan suara kecil yang gemetar, apakah mereka benar-benar akan tinggal di sini? Mbah Sumi ingin sekali menangis, ingin berteriak, ingin menjatuhkan diri ke tanah dan menyerah pada nasib. Tapi dia melihat mata cucunya tatapan penuh harap.
yang percaya bahwa neneknya tahu apa yang harus dilakukan. Sesuatu di dalam diri Mbah Sumi mengeras. Dia memaksakan sebuah senyuman, meski rasanya perih di wajah dia, berkata dengan yakin bahwa mereka akan tinggal di sana, dan berjanji akan memperbaikinya menjadi bagus. Dia menaiki tangga batu itu perlahan, sambil menggendong Rizky di satu tangan, dan bungkusan baju di tangan lain. Angin bertiup kencang di puncak bukit, menerbangkan debu ke mulutnya, dan mengacak-acak rambut ubannya yang berantakan. Dia mendorong pintu reot itu dan melangkah masuk. Aroma di dalamnya adalah bau penelantaran, bau tanah basah yang mengering, dan bau kesepian yang menyengat. Lantainya hanyalah tanah padat yang berdebu. Tidak ada perabot, tidak ada tikar, tidak ada apa-apa. Hanya 4 dinding retak dan atap yang mirip. Saringan air angin masuk dari segala penjuru, seolah mengingatkan Mbah Sumi bahwa di sini tidak ada perlindungan. Di sini dia benar-benar sendirian. Mbah Sumi menurunkan Rizky di atas lantai tanah dengan sangat hati-hati, lalu melepaskan bungkusan kain yang sedari tadi dia cangklong. Dia berdiri terpaku di tengah gubuk itu, kedua lengannya terkulai lemas di sisi tubuh, merasakan bagaimana seluruh kelelahan selama puluhan tahun seakan runtuh menimpanya dalam satu hembusan napas. Dia telah membesarkan anak-anak dia, telah bekerja keras seumur hidup. Dia telah memberikan segalanya, dan inilah balasan yang harus dia terima di masa tuanya. Rizky menarik ujung kain jarik neneknya pelan, lalu berbisik bahwa perutnya lapar. Mbah Sumi memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang untuk menahan air mata, lalu berjongkok untuk memeluk cucunya erat-erat. Dia berjanji akan segera memasak sesuatu, berjanji bahwa sebentar lagi perut kecil itu akan terisi, karena hanya itulah satu-satunya alasan dia bertahan. Dia harus tetap hidup demi anak kecil yang tidak berdosa ini. Malam pertama di gubuk itu benar-benar seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Mbah Sumi keluar sebentar untuk mencari ranting-ranting kering di sekitar tebing sebelum kegelapan total menyelimuti bukit itu. Angin bertiup semakin kencang dan liar menampar-nampar ujung selendangnya ke wajah, meniupkan debu dan pasir masuk ke dalam mata yang sudah perih. Rizky terus mengekor di belakangnya, menempel erat pada kain panjang. Nenek-neneknya tidak mau melepaskan pegangannya sedetik pun, seolah takut jika dia lengah sedikit saja, neneknya juga akan pergi meninggalkannya. Wanita tua itu berhasil mengumpulkan segenggam ranting pohon pinus dan beberapa jumput rumput kering dari sela-sela bebatuan. Jumlahnya tidak banyak, sangat sedikit malah, tapi itu harus cukup untuk malam ini. Dengan tangan yang gemetar hebat, karena udara dingin yang mulai menusuk tulang, dia menyusun tungku sederhana di sudut gubuk, memilih tempat yang paling jauh dari atap jerami yang mudah terbakar. Hal terakhir yang dia butuhkan saat ini adalah atap satu-satunya yang penuh lubang itu terbakar habis dan meninggalkan mereka tanpa perlindungan sama sekali. Cukup lama dia berjuang untuk menyalakan api. Jari-jarinya kaku dan tidak mau menurut sendi-sendinya. Ngilu dan angin nakal terus saja menerobos masuk melalui celah dinding anyaman bambu, memadamkan percikan api pertama yang susah payah dia buat. Namun akhirnya ketika keputusasaan hampir melumpuhkannya, lidah api kecil mulai menari dan membesar menjilat ranting kering dengan lahap. Mbah Sumi memanggil cucunya dengan nada yang dipaksa ceria, menyuruhnya mendekat ke arah tungku. Rizky segera mendekat dan menjulurkan kedua tangan mungilnya ke arah kehangatan itu. Bibirnya sudah membiru karena kedinginan dan pipinya memerah kasar terkena angin gunung. Mbah Sumi merasakan nyeri yang tajam di dadanya melihat pemandangan itu. Rizky baru 4 tahun, masih balita, tapi sudah harus menanggung penderitaan orang dewasa seperti ini. Dia membuka kantong plastik berisi kacang merah yang diberikan Sari tadi sore. Biji-biji kacang itu keras seperti kerikil kali, warnanya kusam dan tua. Mungkin ini adalah sisa panen tahun lalu yang sudah tidak laku dijual. Mbah Sumi memasukkan kacang itu ke dalam panci penyok yang dia temukan tergeletak di pojok gubuk, mungkin peninggalan penghuni sebelumnya. Dia menuangkan air dari botol kemasan yang dia bawa dari desa, lalu menaruh panci itu di atas bara api. Rizky bertanya dengan penuh harap, apa yang akan mereka makan malam ini? Kacang kuah, jawab Mbah Sumi lembut, supaya perutnya hangat.
Dia berbohong tentang adanya nasi. Dia tidak punya beras, tidak punya singkong, bahkan tidak punya garam yang cukup. Anak itu mengangguk patuh tanpa membantah sedikit pun. Dia begitu penurut, begitu tabah, sangat mirip dengan almarhum kakeknya Mbah Warno. Sambil menunggu air mendidih, Mbah Sumi duduk di lantai tanah dan menarik Rizky ke pangkuannya. Dia membuai cucunya perlahan menyanyikan tembang Jawa Lirih. Lagu yang sama yang dulu dia nyanyikan untuk anak-anaknya saat mereka masih bayi, saat mereka masih mencintainya, saat dia masih percaya bahwa keluarga adalah ikatan abadi yang tidak akan putus. Di atas kepala mereka, atap jerami berderit setiap kali angin menghantam. Suaranya seperti gubuk itu sedang merintih kesakitan, seolah bangunan tua itu juga ikut menderita bersama mereka. Lewat lubang-lubang di atap, bintang-bintang terlihat berkelap-kelip, jutaan titik cahaya yang dulu terlihat indah bagi Mbah Sumi. Tapi malam ini bintang-bintang itu hanya mengingatkannya betapa kecil dan tidak terlindunginya mereka di alam terbuka ini. Kacang merah itu butuh waktu berjam-jam untuk menjadi lunak. Mbah Sumi hanya menambahkan sedikit garam yang tersisa di bungkusan kainnya, tanpa bawang, tanpa cabai, tanpa minyak, hanya air rebusan dan garam. Tapi ketika kacang itu akhirnya setengah matang, dia menyendokkannya ke piring plastik dan memberikannya pada Rizky. Dia memperhatikan cucunya makan dengan lahap. "Kamu tidak makan?" Mbah tanya Rizky dengan mulut penuh. Mbah Sumi menggeleng dan berbohong lagi mengatakan dia sudah makan tadi. Padahal perutnya melilit perih karena lapar. Tapi persediaan makanan sangat sedikit, dia lebih rela menahan lapar asalkan cucunya bisa tumbuh kuat. Dia sudah tua, hidupnya sudah hampir selesai, sedangkan Rizky baru saja memulai perjalanannya. Setelah anak itu kenyang dan tertidur, Mbah Sumi membaringkannya di atas tikar pandan robek yang dia temukan menyelimutinya dengan kain jarik miliknya sendiri. Dia duduk di samping bocah itu, mengelus rambut halusnya sampai napas Rizky terdengar teratur. Baru saat itulah Mbah Sumi mengizinkan dirinya untuk menangis. Dia menangis tanpa suara, menggigit bibirnya sendiri agar isak tangisnya tidak membangunkan Rizky. Dia teringat pada Mbah Warno, teringat janji suaminya dulu bahwa dia tidak akan pernah kekurangan tempat berteduh, bahwa dia akan selalu dijaga. "Selama aku masih hidup, Sumi, kamu tidak akan menderita," begitu kata suaminya dulu. Tapi Warno sudah tidak hidup. Dan sekarang Sumi ada di sini di gubuk yang hampir roboh bersama cucu balita dan tanpa harta benda. Kapan anak-anak mereka belajar mengukur kasih sayang dengan sertifikat tanah? Kapan mereka lupa pada semua pengorbanan ibunya? Mbah Sumi akhirnya tertidur dalam posisi duduk dengan punggung bersandar pada dinding tanah yang retak membiarkan hawa dingin merayap masuk hingga ke sumsum tulangnya. Saat matahari terbit, Mbah Sumi terbangun dengan seluruh badan kaku dan sakit. Lehernya berbunyi kerak. Saat digerakkan, punggungnya terasa seperti habis dipukuli kayu balok dan lututnya nyaris tidak kuat menopang badan. Dia bangkit perlahan agar tidak membangunkan Rizky, lalu melangkah keluar gubuk. Matahari pagi baru saja mengintip dari balik bukit mewarnai langit dengan semburat merah muda dan oranye yang megah. Dari ketinggian itu, dia bisa melihat seluruh lembah desa hutan pinus yang gelap sawah-sawah, yang menghijau di bawah sana, dan atap-atap rumah penduduk yang terlihat seperti titik-titik kecil. Pemandangan itu indah, dia tidak bisa memungkiri, tapi keindahan itu tidak bisa dimakan, tidak bisa menambal atap bocor. Dia butuh air. Botol air minum mereka sudah hampir kosong. Dia menuruni anak tangga batu dengan sangat hati-hati agar tidak terpeleset. Jalan setapak itu berliku-liku di antara semak belukar menuju ke sungai kecil yang mengalir jernih di antara bebatuan cadas. Airnya dingin sedingin es. Mbah Sumi mengisi botolnya penuh-penuh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa setidaknya air ini gratis dan tidak akan habis. Ketika dia berjalan mendaki untuk kembali ke gubuk, dia melihat seorang wanita yang sedang berjalan naik. Wanita itu sudah sepuh, bertubuh kurus, memakai kebaya lusuh dengan selendang coklat dan membawa rantang susun di tangannya. "Selamat pagi, Bu," sapa wanita itu ramah.
"Selamat pagi," jawab Mbah Sumi ragu. Dia kaget ada orang yang menyapanya di tempat terpencil ini. "Saya Inah," kata wanita itu memperkenalkan diri. "Rumah saya di bawah sana." Dia menunjuk sebuah rumah sederhana yang atap gentengnya terlihat di antara pepohonan. "Saya dengar ibu baru pindah kemarin sore." Mbah Sumi terdiam, lidahnya keluh. Dia merasa malu, takut kalau orang-orang sedang membicarakan aib keluarganya, takut kalau seluruh desa sudah tahu betapa malangnya nasib dia dibuang anak sendiri. "Saya bawakan kopi panas," kata Bu Inah, sambil menyodorkan cangkir seng yang masih mengepulkan asap. "Dan ini lanjutnya," sambil menyerahkan bungkusan kain serbet. Mbah Sumi membuka kain itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beras 1 liter, beberapa potong gula merah, ikan asin dan tempe mentah. "Tidak usah Bu, saya tidak bisa menerima," tolak Mbah Sumi, halus harga dirinya, melarang dia menjadi pengemis. Tapi Bu Inah memotong ucapannya dengan tegas, namun penuh kasih sayang. "Ibu harus terima," katanya sambil menepuk tangan Mbah Sumi. "Gusti Allah tidak pernah tidur, dan sesama wanita harus saling membantu. Apalagi kita tetangga sekarang." Mbah Sumi merasakan matanya memanas air mata, kembali menggenang di pelupuknya. Pemberian ini nilainya mungkin tidak seberapa bagi orang kaya, tapi baginya saat ini adalah segalanya. Ini berarti ada orang yang melihatnya, ada orang yang ingat bahwa dia masih manusia yang hidup. "Terima kasih," bisiknya dengan suara serak. "Terima kasih banyak Bu Inah. Kita saling bantu saja Bu," kata Bu Inah tersenyum tulus. "Kalau butuh apa-apa, cari saya di bawah saya. Memang orang tidak punya. Tapi kalau soal makanan sedikit-sedikit, pasti ada." Wanita baik hati itu kemudian pamit berbalik turun menyusuri jalan setapak dengan langkah mantap, langkah orang yang sudah hafal setiap lekuk batu di desa itu. Mbah Sumi berdiri mematung di tengah jalan, setapak memeluk bungkusan beras itu erat-erat seperti memeluk emas permata. Dia menyeruput kopi yang masih hangat itu, rasanya manis dan pahit menyebar ke seluruh tubuhnya, memberikan tenaga baru. Untuk pertama kalinya, sejak pintu rumahnya dibanting kemarin sore, dia merasakan sesuatu yang mirip dengan harapan. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran yang luar biasa bagi Mbah Sumi. Dia akan bangun saat langit masih gelap gulita menyapu lantai tanah yang berdebu, meskipun dia tahu dalam 2 jam lantai itu akan kotor lagi oleh debu bukit. Dia menambal retakan-retakan besar di dinding tanah dengan lumpur campuran tanah liat dan air sungai yang dia aduk dengan tangan kosong. Dia menggantung wajan hitam di atas tungku batu, mencoba menciptakan suasana rumah di tempat yang sebenarnya lebih mirip kandang ternak itu. Wanita tua itu terus bernyanyi pelan saat bekerja, melantunkan tembang-tembang Jawa kuno yang diajarkan ibunya dulu, karena jika dia berhenti bernyanyi, pikirannya akan mulai melayang ke nasib buruknya. Dan jika dia mulai berpikir, air matanya pasti akan tumpah tak terkendali. Rizky membantunya sebisa mungkin. Tangan kecilnya rajin mengumpulkan ranting kering untuk kayu bakar atau mengambilkan segumpal tanah liat untuk neneknya. Terkadang di tengah kesibukan itu, Rizky akan bertanya dengan polos kapan mereka akan kembali ke desa, kapan dia bisa bertemu Tante Sari lagi, atau kapan mereka bisa jajan es lilin di warung Pak RT. Mbah Sumi tidak pernah tahu harus menjawab apa. Jadi dia hanya bilang, "Sebentar lagi, Le, sebentar lagi." Padahal dalam hatinya dia tahu itu adalah kebohongan besar, karena tidak ada jalan pulang bagi mereka. Suatu sore yang mendung saat Mbah Sumi sedang menjemur pakaian basah di semak-semak luar, angin bukit bertiup jauh lebih kencang dari biasanya. Angin itu menghantam pintu gubuk yang sudah reyot hingga terbanting keras ke kusennya dengan suara berdebam, namun kemudian terdengar bunyi lain yang aneh. Bunyi itu terdengar bergaung dan kosong, seperti ada ruang hampa di balik kayu yang dipukul, bukan suara padat, seperti kayu bertemu tanah atau batu. Mbah Sumi terpaku di tempatnya, tangannya masih memegang kaos Rizky yang basah. Dia menunggu sejenak lalu mendekat perlahan ke arah pintu. Dia mengetuk kusen pintu dari tanah liat itu. Dengan jarinya suaranya terdengar padat dan biasa. Dia mengetuk bagian atas, suaranya juga normal. Lalu dia mengetuk sisi samping di dekat engsel pintu yang sudah longgar. Dan disitulah dia mendengarnya lagi suara dung yang menggema pelan.
seolah ada rongga tersembunyi di balik dinding tanah itu. Jantungnya berdegup kencang. Mbah Sumi menekan permukaan dinding tanah itu dengan jempolnya. Terasa lebih lunak dari bagian lain, seperti tanah baru yang ditempelkan belakangan. Dia menekan lebih keras, dan tiba-tiba bongkahan tanah kering itu rontok ke lantai, menyisakan lubang seukuran telapak tangan orang dewasa. Di balik rontokan tanah itu terlihat ada papan kayu tipis yang dipaku dengan sangat rapi, seolah seseorang sengaja memasangnya di sana untuk menutupi sesuatu. Mbah Sumi menoleh cepat ke arah Rizky, memastikan cucunya masih asik bermain batu kerikil di halaman. Lalu dia kembali menatap papan itu dengan tangan gemetar. Dia menyelipkan jari-jarinya ke celah papan, menariknya kuat-kuat, hingga papan itu terlepas dengan suara retakan kering. Mbah Sumi menjatuhkan papan itu ke tanah, lalu memberanikan diri merogoh ke dalam lubang gelap di dinding itu. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan berbahan logam. Sebuah kaleng. Dia menarik benda itu keluar perlahan, merasakan jantungnya melompat-lompat di dalam dada seperti kelinci yang ketakutan. Itu adalah kaleng biskuit tua jenis kaleng kotak yang dulu sering dijual di pasar saat lebaran. Kaleng itu dibungkus dengan kain putih yang kini sudah menguning dan berbau apek. Benda itu terasa ringan di tangannya. Mbah Sumi membolak-balik kaleng itu, bertanya-tanya dalam hati, apa yang dilakukan kaleng biskuit di dalam dinding gubuk terpencil ini? Apa isinya? Apa itu, Mbah, tanya Rizky tiba-tiba, yang entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya dengan wajah penasaran. Mbah Sumi tersentak kaget, tapi dia berusaha tetap tenang. Tidak tahu, lemari, kita lihat sama-sama nanti. Namun nalurinya berkata dia tidak boleh membukanya di sini, di tempat terbuka di mana siapa saja bisa melihat dari kejauhan. Dia memandang berkeliling ke arah lembah, ke arah jalan setapak, memastikan tidak ada mata yang mengintai. Kemudian dia memasukkan kembali kaleng itu ke dalam lubang dinding, menutupnya lagi dengan papan kayu seadanya, dan menumpuk sedikit tanah kering agar tidak terlalu mencolok. Dia akan membukanya nanti malam, saat Rizky sudah tidur lelap, saat dia punya waktu untuk berpikir jernih tanpa gangguan. Sisa hari itu terasa berjalan sangat lambat, setiap menit terasa seperti 1 jam. Mbah Sumi menyibukkan diri agar tidak gila karena penasaran. Dia memasak nasi dari beras pemberian Bu Inah. Dan menggugah selera. Dia menyuapi Rizky, mencuci piring di sungai, menyapu ulang lantai tanah, melakukan apa saja agar tangannya tetap bergerak. Ketika matahari akhirnya tenggelam dan langit berubah menjadi ungu gelap, Mbah Sumi merasakan perutnya mulas, bukan karena lapar, tapi karena ketegangan. Rasanya seperti saat seseorang tahu nasibnya akan berubah, tapi tidak tahu apakah akan menjadi lebih baik atau justru hancur lebur. Dia menidurkan Rizky lebih awal, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara berbisik sampai napas anak itu terdengar berat dan teratur. Anak itu pasti sangat kelelahan. Kehidupan keras di atas bukit ini bukanlah tempat yang layak untuk balita seumurnya. Mbah Sumi menyelimuti cucunya dengan kain jarik, lalu memastikan anak itu benar-benar terlelap. Setelah yakin aman, dia bangkit tanpa suara, berjalan jinjit ke arah pintu, membongkar kembali tanah penutup tadi, dan mengeluarkan kaleng biskuit itu. Dia duduk di dekat tungku api yang masih menyisakan sedikit bara merah, memberikan cahaya remang-remang yang cukup untuk melihat. Tangannya gemetar hebat saat membuka tutup kaleng yang berkarat itu. Di dalamnya tidak ada roti atau makanan, melainkan tumpukan kertas. Kertas-kertas tua yang sudah menguning dilipat dengan sangat hati-hati. Mbah Sumi mengambil kertas yang paling atas, membukanya perlahan seolah itu adalah sayap kupu-kupu yang rapuh. Itu adalah sebuah surat. Tulisan tangannya cakar ayam dan kasar, tapi Mbah Sumi langsung mengenalinya. Itu tulisan tangan suaminya, Mbah Warno, tulisan yang baru dipelajari suaminya saat sudah tua lewat program buta aksara di desa. Untuk istriku Sumi tersayang, begitu bunyi kalimat pembukanya. Mbah Sumi merasa napasnya tercekat, seolah dia mendengar suara suaminya berbisik langsung dari alam kubur. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah mati, dan ketakutanku selama ini benar-benar terjadi.
Jika kamu diusir, jika Sari dan Joko membuangmu tanpa menyisakan apa-apa, carilah di sini. Gubuk ini adalah kuncinya. Jangan tanda tangan apapun Sumi, jangan pernah sampai ada orang yang benar-benar bisa dipercaya melihat kertas-kertas ini. Aku mencintaimu sejak pertama kali melihatmu mencuci baju di sungai. Kamu istri yang baik, ibu yang baik. Dan jika anak-anak kita tidak bisa melihat itu karena hati mereka sudah buta oleh harta. Tapi aku melihatnya Sumi, walaupun aku sudah tidak ada, aku tetap melihatnya. Gubuk ini dan tanah luas di sekitarnya adalah milikmu sah. Hak atas sumber mata air di sana juga milikmu. Semuanya ada di sini lengkap dengan cap dan tanda tangan resmi. Sari sudah lama kasak-kusuk ingin memalsukan surat tanah dengan temannya orang kelurahan yang licik itu. Karena itulah aku menyembunyikan yang asli di sini, di tempat yang paling dia benci dan tidak mungkin dia datangi. Maafkan aku karena tidak cukup tegas saat masih hidup. Maafkan aku karena tidak bisa menghentikan keserakahan mereka lebih awal. Tapi inilah yang bisa kuberikan sekarang, sebuah kebenaran. Carilah orang baik untuk membantumu. Pak Ustadz orangnya jujur, Pak Pengacara Dharma. Di kota kecamatan juga bisa dipercaya. Lawan mereka Sumi. Jangan biarkan mereka mengambil hakmu. Aku menyayangimu, Bu. Selamanya, suamimu Warno. Mbah Sumi harus berhenti membaca karena air matanya menetes deras membasahi kertas tua itu. Dia menangis tergugu membekap mulutnya sendiri agar suaranya tidak pecah keluar. Ternyata Warno tahu, suaminya tahu segalanya selama ini. Dia tahu betapa jahatnya rencana anak-anak mereka dan dia telah mempersiapkan jaring pengaman ini jauh-jauh hari. Dia mengubah gubuk pembuangan ini menjadi benteng pertahanan terakhir bagi istrinya. Setelah tangisnya sedikit reda, Mbah Sumi memeriksa kertas-kertas lain di dalam kaleng itu. Ada surat wasiat yang dicap notaris resmi dari kota kabupaten sebelah. Isinya menyatakan dengan sangat jelas bahwa tanah di Bukit Batu sumber mata air dan bahkan rumah utama di desa adalah hak milik tunggal Mbah Sumi. Ada juga tumpukan kwitansi pembayaran pajak dan catatan kecil di mana Warno menuliskan tanggal dan jam setiap kali Sari datang membujuknya soal warisan. Ada cap basah, ada tanda tangan saksi, ada kebenaran yang tak terbantahkan di sana. Mbah Sumi duduk terpaku sampai bara api di tungku mati, total meninggalkan gubuk itu dalam kegelapan pekat. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, perasaannya campur aduk antara sakit hati marah, tapi juga lega yang luar biasa. Hari-hari berikutnya terasa sangat aneh bagi Mbah Sumi. Dia menyembunyikan kembali kaleng itu di dalam dinding, menutupinya serapi mungkin. Tapi sekarang setiap kali dia melewati pintu itu, dia merasa dinding itu seolah memancarkan panas, seolah kaleng di dalamnya berteriak padanya, gunakan aku lawan mereka. Namun dia takut, rasa takut yang begitu besar mencekik lehernya. Bagaimana jika dia menggunakan surat-surat ini, lalu Joko menjadi nekat dan benar-benar merebut rizki darinya? Bagaimana jika Sari yang pintar bicara itu berhasil meyakinkan orang desa bahwa surat-surat ini palsu dan menuduh ibunya sudah pikun atau gila? Bagaimana jika semuanya malah menjadi lebih buruk dari sekarang? Dia melanjutkan rutinitasnya seolah tidak terjadi apa-apa, mengambil air, memasak, menyapu. Bu Inah masih rutin datang membawakan sedikit gula atau sepotong ubi rebus sambil berkata, Gusti Allah pasti memberi jalan, Bu, sabar saja. Mbah Sumi hanya mengangguk lemah, padahal dalam hatinya dia ingin berteriak bahwa jalan itu sudah ada di dalam dinding, gubuknya hanya saja dia belum berani melangkah. Sampai suatu pagi saat Rizky sedang bermain menyusun batu kerikil, anak itu tiba-tiba mendongak dan berkata dengan wajah polos, Mbah, kita sudah tidak menangis lagi ya? Mbah Sumi tersentak, dia bertanya, bingung maksudmu apa, Le? Rizky menjawab, enteng, Mbah sering menangis kalau malam aku dengar, tapi pelan-pelan supaya aku tidak sedih. Kata-kata cucunya itu menghantam dada Mbah Sumi lebih keras dari palu godam. Dia pikir dia pandai menyembunyikan kesedihannya, ternyata cucu kecilnya tahu dan anak sekecil itu berpura-pura tidur agar neneknya tidak malu. Rizky memeluk kaki neneknya dan berkata lagi, kalau Mbah sedih terus nanti sakit, aku tidak mau Mbah sakit.
Saat itulah sambil memeluk tubuh kecil cucunya yang bau matahari dan debu, Mbah Sumi tahu dia tidak punya pilihan lain. Rizky berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada gubuk reyot ini. Dia berhak sekolah, berhak makan enak, berhak hidup layak. Dan Mbah Sumi memegang kunci untuk mewujudkan itu semua. Harga diri bukan cuma soal diam dan menerima nasib, tapi juga soal berani melawan ketidakadilan demi orang yang dicintai. Malam itu, setelah Rizky tidur, Mbah Sumi mengeluarkan kaleng biskuit itu lagi. Dia membaca surat suaminya sekali lagi, meresapi setiap kata sebagai sumber kekuatan. Kemudian dia membungkus kaleng itu dengan kain jarik terbaiknya dan menyimpannya di bagian paling dalam dari tas pakaiannya. Keputusannya sudah bulat. Besok pagi dia akan turun ke desa, besok dia akan mencari Pak Ustadz Hasan. Dan besok perang untuk merebut kembali harga dirinya akan dimulai. Fajar menyingsing dengan udara yang dingin dan menusuk, namun Mbah Sumi sudah bangun dan bersiap. Dia mengenakan kebaya lamanya yang paling layak, menyisir rambut putihnya dengan rapi dan merapikan kain jariknya agar terlihat sopan. Dia ingin terlihat bermartabat. Dia ingin ketika orang-orang melihatnya nanti, mereka tidak melihat seorang nenek gila yang terbuang, melainkan seorang wanita terhormat yang pernah menjadi istri Mbah Warno. Mbah Sumi menyiapkan segelas air hangat untuk Rizky, lalu membasuh wajah cucunya dengan lembut. Anak itu masih setengah mengantuk, matanya mengerjap-ngerjap lucu saat neneknya memakaikan baju kaos yang sudah agak pudar warnanya. "Kita mau kemana, Mbah?" tanya Rizky. "Polos apa kita mau ke rumah Tante Sari lagi?" Pertanyaan itu membuat hati Mbah Sumi nyeri, tapi dia menggeleng tegas. "Tidak, kita tidak akan ke sana, kita akan pergi menemui orang-orang yang bisa membantu kita." Dia menyelipkan kaleng biskuit yang sudah dibungkus kain itu ke dalam gendongannya, menggandeng tangan mungil Rizky, dan mulai menuruni tangga batu bukit itu. Kabut pagi masih menyelimuti lembah desa Sumber, membuat pemandangan terlihat samar dan misterius, seolah alam sedang menyembunyikan rahasia besar yang akan segera terungkap. Langkah kaki Mbah Sumi terasa lebih mantap dari sebelumnya. Setiap pijakan di tanah berbatu seakan menegaskan tekadnya yang membaja. Mereka berjalan melewati jalan setapak, hingga akhirnya atap masjid desa yang berwarna hijau terlihat menyembul di antara pepohonan kelapa. Dan memantapkan hatinya. "Ayo Le," ajaknya lembut, "kita berdoa dulu sebentar." Mereka masuk ke dalam masjid yang sepi dan tenang. Aroma karpet sajadah dan wangi pengharum ruangan menyambut mereka, memberikan rasa damai yang seketika menyejukkan hati yang panas. Mbah Sumi duduk bersimpuh di sudut, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia berbisik lirih kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta petunjuk dan meminta perlindungan untuk cucu semata wayangnya. Cukup lama dia terdiam dalam doa sampai sebuah suara menyapanya. "Assalamualaikum, Mbah Sumi." Dia mendongak dan melihat Pak Ustadz Hasan berdiri. Tak jauh darinya, wajahnya teduh dengan peci hitam dan baju koko putih bersih. Ustadz Hasan adalah tokoh agama yang sangat dihormati di desa itu. Dia yang memimpin doa saat pemakaman Mbah Warno, dan dia juga yang membaptis atau mengazani anak-anak Mbah Sumi saat lahir dulu. "Waalaikumsalam Pak Ustadz," jawab Mbah Sumi sambil berusaha bangkit lutut. Tuanya berbunyi kerak pelan. Pak Ustadz mendekat dengan wajah prihatin. Dia berkata bahwa dia sudah mendengar kabar tentang pengusiran itu dan betapa dia sangat menyayangkan tindakan Sari dan Joko yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Mbah Sumi menatap mata Ustadz Hasan mencari ketulusan di sana dan dia menemukannya. "Pak Ustadz," kata Mbah Sumi dengan suara bergetar, "saya butuh bantuan. Saya menemukan sesuatu yang ditinggalkan almarhum suami saya." Dia membuka bungkusan kain jarik itu dan memperlihatkan kaleng biskuit tua yang berkarat. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan surat-surat berharga itu dan menyerahkannya. Pak Ustadz Hasan menerima kertas-kertas itu, membacanya satu persatu. Dengan teliti keningnya berkerut, semakin dalam setiap kali matanya berpindah baris. Dia melihat surat wasiat, melihat catatan tangan Mbah Warno, dan melihat bukti-bukti rencana licik Sari.
Masya Allah, gumam Pak Ustadz. Pelan Mbah Warno ternyata sudah tahu semuanya. Beliau sudah mempersiapkan ini semua untuk Mbah Sumi. Benar Pak, kata Mbah Sumi, surat-surat ini asli tapi saya takut. Saya takut kalau saya melawan mereka akan mengambil rizki dari saya. Joko sudah mengancam akan merebut cucu saya kalau saya macam-macam. Pak Ustadz Hasan melepaskan kacamata bacanya menatap lurus ke arah Mbah Sumi dengan pandangan tajam namun menenangkan. Mbah Sumi tanyanya serius, Mbah sekarang sedang merasa takut atau sedang punya iman? Pertanyaan itu membuat Mbah Sumi terdiam. Pak Ustadz melanjutkan karena rasa takut akan membuat Mbah diam dan tertindas selamanya. Tapi iman-iman akan memberi Mbah kekuatan untuk melakukan apa yang benar meskipun itu berat. Mbah Sumi menoleh ke arah Rizky yang sedang duduk diam mempermainkan ujung karpet masjid. Saya punya iman, Pak, jawab. Mbah Sumi akhirnya suaranya terdengar jauh lebih kuat. Saya percaya Gusti Allah tidak menuntun saya menemukan kaleng ini tanpa alasan. Pak Ustadz tersenyum lebar, dia mengangguk mantap. Kalau begitu mari kita urus ini, saya kenal baik dengan Pak Kades dan kebetulan hari ini Pak pengacara Dharma sedang ada jadwal konsultasi gratis di balai desa, kita temui mereka sekarang juga. Mereka bertiga berjalan menuju kantor balai desa yang letaknya tidak jauh dari masjid. Kantor itu adalah bangunan sederhana bercat putih dengan bendera merah putih berkibar di halaman depannya. Di dalamnya, Pak Kades sedang duduk di balik meja kerjanya yang penuh tumpukan berkas, ditemani seorang pria berkacamata yang tampak rapi dan cerdas. Itulah Pak pengacara Dharma. Kedatangan Mbah Sumi disambut dengan hormat oleh Pak Kades. Silakan duduk Mbah, kata Pak Kades ramah. Pak Ustadz sudah mengirim pesan singkat tadi kalau mau datang membawa hal penting. Mbah Sumi duduk dengan punggung tegak, dia meletakkan kaleng biskuit itu di atas meja, seolah benda itu adalah peti harta karun. Pak pengacara Dharma langsung memeriksa dokumen-dokumen itu dengan mata ahli hukumnya. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk mencoret-coret sesuatu di buku catatannya dan bergumam pelan. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara kertas yang dibalik dan detak jam dinding tua. Mbah Sumi menahan napas menunggu vonis yang akan menentukan hidup matinya. Ini luar biasa, kata Pak pengacara, akhirnya memecah kesunyian. Dokumen ini sah secara hukum. Surat wasiat ini memiliki cap notaris yang valid dan catatan tangan almarhum ini bisa menjadi bukti kuat adanya niat jahat dari pihak lawan. Pak Kades ikut mencondongkan tubuhnya, wajahnya tampak geram sekaligus lega. Jadi kita bisa bantu Mbah Sumi mengambil haknya kembali, Pak Dharma. Sangat bisa, jawab pengacara itu tegas. Kita akan buat surat gugatan resmi. Kita akan minta pengadilan membatalkan semua sertifikat bodong yang mungkin sudah dibuat oleh anak-anak itu. Tapi Pak Selam Mbah Sumi cemas, bagaimana dengan cucu saya? Mereka mengancam akan mengambil rizki karena saya miskin dan tua. Pak Kades memukul meja pelan, bukan karena marah pada Mbah Sumi, tapi karena marah pada kezaliman Joko. Tidak akan ada yang bisa mengambil cucu. Mbah, katanya dengan suara berat berwibawa, selama saya masih menjabat kepala desa di sini, saya yang akan menjamin keamanan Mbah dan Rizki. Hukum melindungi Mbah, apalagi dengan bukti medis bahwa anak ini sehat dan bahagia bersama neneknya. Tidak ada hakim yang akan tega memisahkan kalian. Mendengar jaminan itu, Mbah Sumi merasakan beban ribuan kilo terangkat dari pundaknya. Air mata haru menetes di pipinya yang keriput. Terima kasih Pak, bisiknya, terima kasih banyak. Pak pengacara kemudian menjelaskan langkah-langkah selanjutnya hari ini. Juga mereka akan membuat berita acara. Besok surat peringatan resmi akan dikirimkan ke rumah Sari dan Joko. Bersiaplah Mbah, kata Pak pengacara mengingatkan. Begitu mereka menerima surat itu, mereka pasti akan datang melabrak. Mereka akan marah besar. Saya tahu, jawab Mbah Sumi tenang, tapi saya sudah lelah, merasa takut, biarkan mereka datang. Setelah urusan administrasi selesai, Mbah Sumi keluar dari kantor balai desa dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Berjalan seperti biasa. Namun bagi Mbah Sumi dunia baru saja berubah. Dia tidak lagi sendirian.
Dia punya Pak Ustadz, punya Pak Kades, punya Pak Pengacara, dan yang paling penting, dia memegang kebenaran di tangannya. Dia mampir sebentar di warung Bu Inah sebelum pulang. Bu Inah langsung memberinya 2 bungkus nasi uduk hangat. Untuk Rizky, katanya sambil tersenyum penuh, "Arti saya lihat Mbah keluar dari kantor desa dengan wajah berseri, pasti ada kabar baik." Mbah Sumi mengangguk dan tersenyum-senyum tulus pertamanya sejak kematian suaminya. "Ada kabar baik, Bu," jawabnya. "Keadilan sedang berjalan pulang." Dia kemudian berjalan kembali menaiki bukit batu itu, menggandeng Rizky dengan riang. Gubuk Reyot di atas sana kini tidak lagi terlihat menakutkan. Tempat itu bukan lagi simbol kemiskinan, melainkan benteng pertahanan, di mana Mbah Warno telah menyembunyikan senjata rahasianya. Malam itu Mbah Sumi tidak bisa tidur, tapi bukan karena gelisah, melainkan karena adrenalin yang memompa semangat di darah tuanya. Dia duduk memandangi wajah damai Rizky yang tertidur, membayangkan masa depan di mana anak itu bisa bersekolah, bisa punya rumah yang layak, dan tidak perlu lagi makan nasi jagung sisa. Besok atau lusa badai, kemarahan anak-anaknya akan datang. Tapi kali ini Mbah Sumi tidak akan goyah seperti pohon pisang. Dia akan berdiri kokoh seperti batu karang di bukit itu. 2 hari setelah pertemuan di balai desa, suasana di gubuk bukit batu itu terasa berbeda udara. Terasa berat dan penuh ketegangan, seolah alam sendiri sedang menahan napas menunggu badai pecah. Mbah Sumi tahu mereka akan datang. Pak Kades sudah memberi kabar lewat seorang kurir desa bahwa surat panggilan resmi dari pengacara sudah diterima oleh Sari dan Joko pagi ini. Mbah Sumi mencoba menyibukkan diri dengan menyapu halaman tanah yang sebenarnya sudah bersih. Jantungnya berdegup tidak karuan setiap kali mendengar suara langkah kaki atau gesekan ranting pohon. Menjelang sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Mbah Sumi melihat 2 sosok manusia sedang mendaki jalan setapak yang terjal itu. Dia menyipitkan mata tuanya, mengenali cara jalan Sari yang lenggak-lenggok angkuh seolah tanah becek itu tidak pantas diinjak oleh sepatu mahalnya. Dan di belakangnya ada sosok Joko yang berjalan menghentak-hentak penuh amarah. Mbah Sumi segera memanggil Rizky yang sedang bermain tanah. Dia menyuruh cucunya masuk ke dalam gubuk dan berpesan agar anak itu diam di sana dan makan singkong rebus saja. Jangan keluar apapun yang terjadi di luar. Anak itu menurut dengan patuh, merasakan kegelisahan neneknya yang menular. Namun Mbah Sumi tidak sendirian menghadapi ini. Sejak siang tadi, Ibu Inah sudah duduk menunggu di bangku kayu reyot di depan gubuk. Tidak lama kemudian, Pak RT dan beberapa warga desa lain juga bermunculan satu persatu. Mereka datang tanpa diminta membawa cangkul atau sekadar duduk-duduk, seolah sedang istirahat dari ladang, tapi mata mereka waspada. Solidaritas warga desa yang membenci perlakuan anak durhaka membuat mereka berkumpul membentuk pagar betis tak kasat mata. Sari dan Joko akhirnya sampai di puncak bukit. Napas mereka tersengal-sengal karena tidak biasa berjalan jauh. Wajah mereka merah, padam campuran antara kelelahan fisik dan kemarahan yang meluap. Ketika mereka melihat kerumunan warga di sana, langkah mereka terhenti sejenak, tampak bingung dan terganggu. Sari langsung bertanya dengan nada tinggi, apa maksud dari keramaian ini? Dia menyebut ini seperti tontonan pasar malam. Bu Inah menjawab dengan tenang, sambil mengunyah sirih bahwa ini hanyalah tetangga yang sedang berkunjung memastikan semuanya baik-baik saja. Joko mendengus kasar, dia menatap tajam ke arah ibunya dan berkata bahwa mereka perlu bicara 4 mata urusan keluarga, tidak perlu dicampuri orang luar. Mbah Sumi menegakkan punggungnya yang bungkuk menatap kedua anaknya. Tanpa rasa takut, sedikit pun dia menjawab dengan suara lantang bahwa apapun yang ingin mereka katakan bisa dikatakan di depan semua orang ini karena dia tidak punya rahasia lagi. Sari mencoba mengubah taktiknya. Wajahnya yang tadi garang tiba-tiba berubah memelas. Dia memasang topeng anak yang berbakti mendekati ibunya dan berkata dengan suara dibuat-buat lembut. Dia bilang bahwa dia mengerti betapa sulitnya masa berkabung ini dan mungkin ibunya sedang bingung atau salah paham. Sari mengeluarkan sebuah map dari tas kulitnya. Dia bilang dia datang untuk membereskan kekacauan ini agar ibunya tenang.
Di dalam map itu ada surat pernyataan baru. Sari membujuk ibunya untuk menandatangani kertas itu. Dia berjanji akan merenovasi gubuk itu, akan memberi uang bulanan, asalkan ibunya mencabut kuasa hukum dan mengakui bahwa pembagian warisan sebelumnya sudah sah. Mbah Sumi menepis tangan putrinya. Dia bertanya tentang rumah utama di desa, tentang tanah sawah produktif, dan tentang hak air, apakah itu juga akan dikembalikan. Wajah Sari berubah kaku. Dia berdalih bahwa aset-aset itu sudah dibagi rata untuk modal usaha mereka. Dan ibunya tidak butuh harta sebanyak itu di usia senja. Mbah Sumi tertawa getir tawa yang terdengar menyakitkan. Dia mengeluarkan salinan surat wasiat bapak mereka. Dari balik kebayanya mengangkat kertas itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Joko yang sedari tadi diam menahan emosi akhirnya meledak. Dia berteriak bahwa kertas itu palsu. Dia menuduh ibunya sudah dipengaruhi orang jahat untuk memalsukan tanda tangan bapaknya. Pak RT yang berdiri di dekat situ menyela dengan tegas. Dia bersaksi bahwa dia mengenal tulisan tangan almarhum Mbah Warno, dan dia tahu betul bahwa almarhum memang sering mengeluh soal kelakuan anak-anaknya di pos ronda dulu. Tuduhan itu membuat Joko semakin gelap. Mata dia melangkah maju dengan ancaman yang paling dia andalkan. Dia berkata dengan suara menggelegar, jika ibunya memilih jalan hukum, maka dia tidak akan segan-segan mengambil Rizky. Dia beralasan bahwa pengadilan tidak akan membiarkan seorang anak kecil diasuh oleh nenek renta yang miskin yang tinggal di gubuk hampir roboh tanpa listrik dan air bersih. Ancaman itu membuat darah Mbah Sumi membeku. Itulah ketakutan terbesarnya. Berdiri di samping Bu Inah melangkah maju. Dia adalah Dokter Budi, dokter puskesmas kecamatan yang kebetulan sedang melakukan kunjungan desa. Dokter Budi mengeluarkan sebuah kertas rekam medis resmi. Dokter itu berbicara dengan tenang, namun tegas. Dia menyatakan bahwa dia baru saja memeriksa kondisi Rizky, dan hasilnya anak itu sehat walafiat, gizi cukup, dan tumbuh kembangnya baik secara mental. Bukti medis ini sudah diserahkan ke Pak Kades dan pengacara. Jadi alasan penelantaran anak tidak akan laku di pengadilan manapun. Sari terlihat pucat pasi. Dia menyadari bahwa mereka telah kalah langkah. Seluruh jalan tikus yang biasa mereka gunakan sudah ditutup rapat oleh ibunya. Dia menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Dia mendesis pelan menuduh ibunya telah mengkhianati darah dagingnya sendiri demi harta. Mbah Sumi membalas tatapan itu dengan mata berkaca-kaca. Dia berkata dengan suara bergetar, namun penuh wibawa, bahwa merekalah yang mengkhianatinya lebih dulu. Saat mereka membuangnya seperti sampah, saat mereka membiarkan cucu mereka sendiri kelaparan dan kedinginan, saat itulah tali persaudaraan itu putus. Harta bisa dicari, tapi hati nurani yang mati tidak bisa dihidupkan lagi. Warga desa mulai bergumam riuh, menyuarakan dukungan mereka pada Mbah Sumi dan mencemooh kedua anak durhaka itu. Joko meludah ke tanah dengan jijik. Dia menarik lengan Sari kasar, mengajak adiknya pergi dari tempat terkutuk itu. Sebelum berbalik turun, Sari sempat menoleh sekali lagi. Dia bersumpah bahwa ini belum selesai dan ibunya akan menyesali hari ini. Silakan jawab Mbah Sumi. Tenang, saya sudah kenyang makan penyesalan karena terlalu memanjakan kalian dulu. Sekarang tidak ada lagi yang perlu disesali. Kedua anak itu akhirnya turun gunung dengan langkah cepat, diiringi tatapan sinis puluhan pasang mata warga desa. Mereka pergi membawa kekalahan yang memalukan, sementara Mbah Sumi masih berdiri tegak di halaman gubuknya. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena sisa-sisa adrenalin yang mulai surut. Rizky berlari keluar dari dalam gubuk, langsung memeluk kaki nenek-neneknya erat-erat. Mbah Sumi berjongkok membenamkan wajahnya di bahu kecil cucunya. Dia menangis lega. Bu Inah dan warga lain mendekat, menepuk-nepuk punggungnya, memberikan kata-kata penguatan. Sore itu di atas bukit batu yang gersang, Mbah Sumi merasakan kemenangan pertamanya. Dia telah berhasil mempertahankan satu-satunya harta yang paling berharga, cucunya. Minggu-minggu yang menyusul terasa begitu lambat dan menyiksa, penuh dengan ketidakpastian yang menggantung di udara. Mbah Sumi tahu bahwa anak-anaknya tidak akan menyerah begitu saja. Kabar burung menyebar cepat
di seluruh penjuru desa bahwa Joko pergi ke kota untuk menyewa pengacara mahal dan Sari sibuk melobi kenalannya di kecamatan. Namun Mbah Sumi tetap tenang. Dia terus menjalani hari-harinya di gubuk Bukit Batu, ditemani doa yang tak putus-putus dan dukungan warga yang silih berganti datang. Pak Pengacara Dharma rutin datang berkunjung membawa kabar perkembangan kasus yang berjalan alot namun pasti. Dia menjelaskan bahwa hasil uji laboratorium forensik sudah keluar dan hasilnya membuktikan bahwa tanda tangan Mbah Warno di surat wasiat itu adalah asli 100% otentik tanpa rekayasa. Selain itu, ditemukan pula cacat hukum pada sertifikat tanah yang dipegang Sari. Ada tanggal yang tidak masuk akal dan saksi palsu yang sudah mengaku. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Sidang putusan digelar di aula kecamatan yang cukup besar. Mbah Sumi datang dijemput mobil bak terbuka milik Pak Kades. Dia duduk di depan sambil memangku Rizky mengenakan kain batik terbaiknya yang sudah lama tersimpan di lemari. Di sana di ruang sidang yang penuh sesak oleh warga desa Sumber yang ingin melihat keadilan, ditegakkan Mbah Sumi melihat kedua anaknya duduk di kursi pesakitan dengan wajah tegang. Pengacara anak-anaknya mencoba berargumen dengan kata-kata yang rumit dan berbelit-belit. Mereka menyerang kredibilitas Mbah Sumi sebagai wanita tua yang pikun, namun Pak Pengacara Dharma membalasnya dengan fakta yang telak dan tak terbantahkan. Dia memaparkan bukti niat jahat penelantaran anak dan pemalsuan dokumen dengan sangat rinci. Ketika hakim mengetuk palu 3 kali, suara itu terdengar seperti musik terindah di telinga Mbah Sumi. Putusan hakim sangat jelas dan tegas. Seluruh aset peninggalan Mbah Warno termasuk rumah induk di desa Tanah Sawah dan hak atas sumber air dikembalikan sepenuhnya kepada ahli waris yang sah, yaitu Mbah Sumi. Sari dan Joko diwajibkan mengosongkan rumah utama dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan mereka juga dijatuhi denda besar atas upaya penipuan administrasi. Mbah Sumi menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat, menahan tangis bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Pak Kades dan Bu Inah langsung memeluknya erat, sementara sorak-sorai warga desa menggema di ruangan itu, merayakan kemenangan kebenaran atas keserakahan. Sari terlihat menangis, histeris di pojok ruangan menyalahkan kakaknya, sementara Joko hanya tertunduk lesu menyadari bahwa kesombongannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. 3 hari kemudian, Mbah Sumi ditemani warga desa mendatangi rumah utama untuk mengambil alih kunci. Kondisi rumah itu sungguh menyedihkan, kotor dan berantakan, seolah penghuni sebelumnya pergi dengan penuh amarah, membiarkan sampah berserakan di mana-mana sebagai tanda protes terakhir. Mbah Sumi menatap dinding-dinding bisu rumah itu, tempat di mana dia dulu membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun dia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Mbah Sumi tidak mau tinggal di sana lagi. Rumah itu menyimpan terlalu banyak hantu. Masa lalu terlalu banyak kenangan pahit tentang pengkhianatan darah daging sendiri. Sebagai gantinya, dia menyewakan rumah besar itu kepada keluarga muda yang membutuhkan, dan uang sewanya dia gunakan untuk membangun kehidupan baru. Sesuai dengan wasiat suaminya, Mbah Sumi membangun sebuah rumah mungil yang kokoh dan nyaman di atas tanah perkebunan dekat Bukit Batu. Rumah itu sederhana, berlantai semen halus, berdinding tembok cat putih bersih, dan memiliki jendela kaca yang lebar agar sinar matahari bisa masuk dengan leluasa. Di sanalah dia dan Rizky memulai babak baru kehidupan mereka. Rizky kini sudah masuk sekolah dasar. Setiap pagi dia terlihat gagah dengan seragam merah putih dan sepatu hitam baru yang mengkilap. Dia tidak lagi menjadi anak pemurung yang bermain debu di gubuk reyot. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria yang selalu membanggakan neneknya di depan guru dan teman-temannya. Mbah Sumi sering mengantar cucunya sampai gerbang sekolah, menatap punggung kecil itu dengan mata berkaca-kaca, bersyukur bahwa masa depan anak itu kini sudah terjamin. Gubuk reyot di atas Bukit Batu itu tidak dirobohkan. Mbah Sumi meminta warga untuk membantunya memperkuat atap dan dindingnya sekadar agar tidak rubuh. Dia membiarkannya berdiri di sana sebagai monumen peringatan sebuah saksi bisu bahwa di tempat terendah itulah
dia menemukan kekuatan tertingginya. Sesekali di sore hari, dia mengajak Rizky naik ke sana duduk di batu besar sambil memandang matahari terbenam, mengingatkan cucunya untuk selalu berpegang pada kebenaran walau seberat apapun cobaan yang datang. Nasib Sari dan Joko berubah drastis. Mereka kini tinggal di pinggiran desa tetangga, hidup dalam kondisi pas-pasan dan menanggung malu sosial yang berat. Mbah Sumi pernah berpapasan dengan Sari di pasar kecamatan. Putrinya itu terlihat jauh lebih tua dari usianya, wajahnya keras dan penuh guratan kekecewaan. Mereka sempat bertatapan selama beberapa detik, namun tidak ada kata yang terucap. Ikatan batin itu sudah putus, bukan karena Mbah Sumi membencinya, tapi karena rasa hormat itu sudah hilang tak berbekas. Sore itu Mbah Sumi duduk di teras rumah barunya menikmati teh hangat buatan Bu Anha yang kini sudah dianggapnya seperti saudara kandung sendiri. Dia melihat Rizky yang sedang mengejar layang-layang di halaman tertawa lepas tanpa beban. Hati Mbah Sumi terasa penuh dan hangat. Dia menyadari satu hal penting, bahwa keluarga sejati tidak selalu ditentukan oleh hubungan darah semata. Keluarga adalah orang-orang yang hadir saat kita terjatuh. Orang-orang yang mengulurkan tangan saat dunia memalingkan wajah. Mbah Warno mungkin sudah tiada, tapi cintanya yang abadi dalam bentuk kaleng biskuit tua itu telah menyelamatkan mereka semua. Keadilan meski terkadang datang terlambat dan harus melalui jalan berliku, pada akhirnya akan selalu menemukan jalan pulang ke rumah orang yang sabar. Sahabat habat sekalian, dari atas bukit batu itu kita belajar sebuah pelajaran yang sangat mahal harganya. Kisah Mbah Sumi bukan sekadar cerita tentang perebutan warisan semata, melainkan sebuah cermin jernih bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang tua. Sari dan Joko, mereka lupa satu hal yang paling mendasar, bahwa surga itu tidak terletak pada lembaran sertifikat tanah atau tumpukan uang di bank, melainkan ada di telapak kaki ibu yang tega mereka sia-siakan. Mereka mengira bisa membuang masa lalu dan asal-usul mereka begitu saja, tapi mereka salah besar, karena kebenaran itu seperti air sungai yang deras. Dia akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan, tak peduli seberapa kuat kita berusaha membendungnya dengan kebohongan. Mbah Sumi mengajarkan kepada kita semua bahwa diam bukan berarti lemah dan mengalah bukan berarti kalah. Ada saatnya dalam hidup ini kita harus bangkit melawan, bukan dengan kekerasan atau amarah yang meledak-ledak, tapi dengan harga diri dan keyakinan teguh demi melindungi masa depan orang-orang yang kita cintai. Gubuk Reyot di atas bukit itu kini menjadi saksi bisu yang abadi, bahwa di tengah keterpurukan paling gelap sekalipun, cahaya keadilan akan selalu bersinar terang bagi mereka yang sabar dan tidak pernah putus asa. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat keras bagi diri kita sendiri untuk segera pulang memeluk orang tua kita selagi bisa, atau mengirimkan doa terbaik jika mereka sudah tiada. Jangan sampai penyesalan itu datang terlambat persis seperti yang dialami oleh anak-anak Mbah Sumi. Dan sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin mengundang kalian semua dengan tulus untuk menjadi bagian dari perjalanan kami selanjutnya. Jika kalian merasa cerita ini memberikan sedikit kehangatan di hati atau memberikan pelajaran hidup yang berarti, izinkan kami untuk terus menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah lainnya. Tekan tombol subscribe yang ada di layar kalian sekarang. Anggap saja itu sebagai tanda persaudaraan kita, tanda bahwa kita semua sepakat untuk menebar lebih banyak kebaikan dan inspirasi di dunia ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai detik ini. Semoga hidup kalian dan keluarga selalu diberkahi, dan sampai jumpa di cerita yang akan datang.